warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Hartini. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bersama fasilitator Bapak Made Astawo dan pengajar praktek Bapak Sugianto. Senang rasanya pada pagi hari ini pada sesi demonstrasi kontekstual modul 1.1 saya akan mempersembahkan sebuah karya puisi yang akan merefleksikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berjudul Among Siswa. Among Siswa yang agung Ki Hajar Dewantoro, titisan suci kaum cendekia, sang lentera pendidikan Indonesia, ujung tombak pribumi tuk merdeka, perjuangkan nyata taman siswa. Eloknya pendidikan di zamanku, ilmu berkembang tanpa belenggu, senyum berkembang, hilangkan pilu, ekspresikan asa bertalu-talu, budi pekerti pun terpatri menyatu. Kami sang pamong siswa, penerus tombak Ki Hajar Dewantoro, naluri membentuk generasi cendekia, penuh abdi, kasih, semangat membara, meski tanpa pamrih menggelora. Cipta, rasa, karsa, dan raga menjadi kunci sebab muara pendidikan yang hakiki. Didik siswa menjadi insan percaya diri. Ciptakan warna, ekspresikan suara hati. Warna-warni membentuk lukisan diri. Engarso sumtulodo, pendidik tak ubahnya cerminan tauladan. Eng madyo mangan karso, pendidik bak genderang motivasi di medan perang. Tutwuri handayani, pendidik laksana suntikan pendorong lahirnya potensi. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, persembahan karya pada demonstrasi kontekstual di modul 1.1. Semoga kita selalu menjadi insan yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada sesi demonstrasi kontekstual modul 1.1 sudah dibuka dengan pembacaan puisi hasil karya saya sebagai refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setiap bait dalam puisi mengandung ide dan gagasan dari Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro merupakan sosok pahlawan pendidikan di Indonesia dengan senjata nyatanya taman siswa. Berkat jasa beliaulah kita dapat menikmati pendidikan dengan merdeka seperti pada saat ini. Tentunya jauh berbeda keadaannya dengan masa kolonial Belanda di mana pendidikan hanya untuk orang-orang tertentu. Pada tulisannya pun Ki Hajar Dewantoro menuliskan bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada bait kedua dituangkan bahwa pendidikan sejatinya berpusat pada kodrat anak. Kodrat anak untuk menemukan kemerdekaan dalam pembelajaran. Kita kembalikan pendidikan
kepada kodrat anak, di mana salah satunya adalah bermain. Kita ciptakan pendidikan yang menyenangkan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan fasenya. Sejatinya pendidikan juga harus memanusiakan manusia dan menghargai keunikan dengan tetap berpusat pada esensi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya luhur, sehingga budi pekerti terpatri menyatu dalam pendidikan. Pada bait ketiga, sesuai dengan ide dan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidik adalah pamong siswa. Pamong, menuntun tumbuh hidupnya anak sesuai dengan kodrat, mengarahkan agar anak tidak keluar dari zona merdeka belajarnya. Pamong menuntun dengan penuh kasih sayang, dengan penuh semangat untuk dapat menebalkan laku-laku bawaan atau laku-laku kodratnya yang positif, sehingga bisa tercipta budi pekerti yang luhur. Pada bait keempat, sesuai dengan ide dan gagasan Ki Hajar Dewantoro, bahwa laku atau budi pekerti merupakan tujuan utama dari pendidikan. Bagaimana kita seorang pamong, seorang pendidik harus mampu menyajikan pembelajaran yang seimbang, yang holistik, olah karsa, cipta, rasa, dan raga, sehingga mampu menciptakan insan-insan yang bijaksana, insan-insan yang merdeka, manusia yang merdeka, manusia yang mampu memerdekakan manusia lain di lingkup masyarakatnya. Kemudian di bait kelima ada 3 hal pedoman dari Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan. Yang pertama adalah Engarso sung tulodo, bahwa pendidik adalah suri toladan. Kita sebagai pendidik harus mampu memberikan teladan, harus memaparkan budi pekerti, nilai-nilai luhur, karena anak-anak akan mencontoh perilaku atau budi pekerti dari kita sebagai pendidik. Kemudian yang kedua adalah Engmadyo mangun karso, di mana seorang pendidik harus memiliki memotivasi untuk pamong-pamong yang lainnya, untuk siswanya, menciptakan, menyajikan strategi-strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan keunikan dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Sejatinya pendidik harus mampu menjadi pendorong, suntikan pendorong untuk lahirnya potensi-potensi, agar anak dapat mencapai prestasi sesuai dengan potensi, sehingga prestasi itu mampu berkelanjutan. Baik, dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut, sekolah saya mencoba untuk mengimplementasikan atau mengkontekstualkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, salah satunya dengan cara menebalkan laku dengan program pembiasaan di sekolah. Pembiasaan itu meliputi pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian pembiasaan tertib dan rapi dengan berbaris sebelum pembelajaran dimulai, pembiasaan menulis halus, pembiasaan mengadakan kesepakatan kelas dan berikrar adab di dalam kelas, pembiasaan literasi keagamaan, sholat duha, baca tulis Al-Quran, sholat duhur untuk yang beragama Islam, doa pagi, doa siang, baca tulis Alkitab untuk yang beragama selain Islam. Kemudian ada pembiasaan Jamal Babe, Jumat Amal Berkah Barokah, sebagai penebalan laku, empati, peduli terhadap sesama manusia, sebagai ungkapan rasa syukur juga, penebalan laku, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Kemudian ada pembiasaan Jumat religi, Jumat bersih, Jumat sehat, merupakan implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian tantangan dan solusi apa yang saya hadapi selama menerapkan hal itu di kelas maupun di sekolah. Untuk di kelas sendiri tantangannya adalah pada zaman saat ini tantangan yang terberat adalah tantangan globalisasi, di mana nilai-nilai luhur dari budi pekerti itu semakin tergerus oleh nilai-nilai budaya asing. Nah, bagaimana solusinya?
kita lakukan pendekatan personal kepada peserta didik tentunya. Yang kedua, kita berkolaborasi dengan orang tua agar pembiasaan yang ada di sekolah juga dilakukan di rumah. Kemudian yang ketiga, kita lakukan pendekatan kekinian terhadap pembiasaan-pembiasaan tanpa mengurangi nilai esensi dari nilai-nilai luhur budaya kita. Kemudian tantangan yang saya alami di sekolah sendiri, yang pertama, konsistensi program. Di mana solusi dari tantangan ini adalah komitmen bersama dengan cara mengadakan evaluasi berkala. Kemudian tantangan yang kedua adalah tidak semua pamong atau pendidik memiliki mindset yang sama terhadap perubahan. Solusi terhadap hal ini adalah pendekatan personal dan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mengadakan in-house training terhadap visi misi perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian yang bisa saya sampaikan pada demonstrasi kontekstual di modul 1.1. Semoga kita selalu menjadi insan yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.